Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nailan Hairani dengan NIM 250422249. Di sini saya akan mempresentasikan a- artikel konseptual saya dengan topik tantangan penegakan hukum tindak pidana korupsi di tingkat daerah. Yang pertama yaitu adalah latar belakang. Latar belakang yang pertama ada relevansi akademis. Kajian ini mendalami bidang ilmu administrasi negara, khususnya analisis kegagalan tata kelola di tingkat daerah. Yang kedua yaitu data empiris, di mana 65% kasus korupsi terjadi di pemerintah daerah dengan kerugian 5,3 triliun, KPK tahun 2022. Yang ketiga yaitu akar masalah, di mana lemahnya transparansi dan akuntabilitas, jejaringan korupsi yang terstruktur, dan intervensi politik. Selanjutnya, yaitu ada pertanyaan mendasar tentang topik ini. Yang pertama, apa akar permasalahan sistemik dalam penegakan hukum korupsi di daerah? Yang kedua, bagaimana mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dapat diperkuat? Yang ketiga, apa strategi transformasi budaya organisasi untuk mendukung pemberantasan korupsi? Tujuan penulisan artikel konseptual topik ini yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi dan menganalisis kelemahan dalam mekanisme pengawasan dan penegakan hukum korupsi di tingkat daerah. Yang kedua yaitu mengevaluasi efektivitas sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pencegahan korupsi. Yang ketiga yaitu merumuskan rekomendasi strategis untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah yang lebih bersih dan efektif. Kita masuk ke dalam pembahasan untuk topik tantangan penegakan hukum tindak pidana korupsi di tingkat daerah ini. Kelemahan sistem pengawasan internal pemerintah daerah ditandai dengan keterbatasan kompetensi aparat pengawas intern pemerintah atau APIP. Alokasi anggaran pengawasan hanya mencapai rata-rata 2,3% dari APBD, jauh di bawah standar internasional, serta paradigma pengawasan yang masih bersifat reaktif dan administratif. Data menunjukkan 3/4 APIP tidak mampu melakukan deteksi dini potensi korupsi. Dinamika intervensi politik dalam penegakan hukum membentuk jejaringan korupsi sistematis antara kepala daerah, anggota DPRD, dan kalangan bisnis. Intervestigasi di 15 kabupaten atau kota membuktikan 80% tindak pidana korupsi melibatkan kerjasama ketiga kelompok tersebut. Mekanisme check and balance yang tidak berfungsi optimal serta intervensi dalam proses rekrutmen dan promosi aparat penegak hukum memperparah kondisi ini. Tantangan transformasi budaya organisasi di birokrasi daerah terlihat dari survei yang mengungkap 68% aparatur sipil masih memandang pemberian imbalan di luar mekanisme formal sebagai praktik yang dapat diterima. Budaya paternalistik dan sistem patronas menjadi hambatan signifikan dalam mewujudkan tata kelola yang bersih dan profesional. Berbeda dengan kekuasaan negara seperti berbeda dengan kesuksesan negara seperti Singapura yang berhasil melakukan transformasi budaya birokrasi. Evaluasi sistem transparansi dan akuntabilitas menunjukkan pencapaian belum rata. Hanya 40% pemerintah daerah secara konsisten mengimplementasikan asas transparansi dalam perencanaan anggaran meskipun inisiatif e-government telah berkembang. Tiga tantangan utamanya adalah akses masyarakat terhadap informasi publik yang masih terbatas, partisipasi warga dalam proses pengawasan yang belum optimal, dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran prinsip akuntabilitas yang belum maksimal. Nah, dari topik tantangan penegakan hukum tindak pidana korupsi di tingkat daerah dapat disimpulkan bahwa korupsi daerah merupakan kegagalan tata kelola sistemik dengan tiga akar masalah utama, yaitu lemahnya sistem pengawasan internal, intervensi politik dalam penegakan hukum dan budaya paternalistik yang mengakar, sistem transparansi dan akuntabilitas juga belum berjalan rata.
Kondisi ini menghambat pencapaian SDGs, khususnya tujuan ke-16, yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif yang memadukan penguatan pengawasan, reformasi kelembagaan, dan transformasi budaya untuk menciptakan pemerintah daerah yang bersih dan akuntabel. Saran dan rekomendasi untuk tantangan penegakan hukum tindak pidana korupsi di tingkat daerah ini adalah yang pertama yaitu perkuat pengawasan. Latih tim pengawas daerah dan gunakan teknologi untuk pantau anggaran. Yang kedua, buat lembaga pengawas independen. Bentuk tim pengawas yang tidak terpengaruh pejabat dan rekrut penegak hukum berdasarkan kinerja. Yang ketiga, tingkatkan keterbukaan dan ubah pola pikir. Manfaatkan sistem online untuk layanan dan anggaran, dan beri penghargaan untuk pegawai yang jujur. Yang terakhir yaitu dukung pemerintahan yang bersih dan berkelanjutan. Pastikan semua program anti korupsi sejalan dengan tujuan pembangunan daerah yang jujur dan efektif. Nah, sekian presentasi saya tentang topik artikel konseptual saya yang berjudul Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Daerah ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan dalam kata dan berucap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.